Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nur Fauzi dengan NPM 202211715331. Saya di sini akan mempresentasikan klasifikasi risiko kredit nasabah menggunakan decision tree. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pemberian kredit yang memiliki risiko terjadinya gagal bayar, sehingga diperlukan proses penilaian kelayakan kredit yang akurat. Analisis kelayakan kredit secara manual membutuhkan waktu yang lama dan berpotensi menghasilkan keputusan yang kurang konsisten atau yang kurang tepat. Maka dari itu, teknik machine learning terapkan untuk kasus ini dengan algoritma decision tree sehingga dapat membantu mengklasifikasikan risiko kredit berdasarkan data historis nasabah. Lalu, dataset risiko kredit umumnya memiliki ketidakseimbangan kelas, yaitu atau kelas imbalance, yang dimana jumlah nasabah berisiko rendah lebih banyak dibandingkan nasabah berisiko tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan model klasifikasi yang menggunakan decision tree dengan penerapan metode SMOD untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengidentifikasi risiko kredit nasabah. Adapun tujuannya, yang pertama melakukan analisis karakteristik berdasarkan data historis nasabah. Yang kedua, melakukan pre-processing data yang meliputi pembersihan data, penanganan missing value, dan transformasi. Yang ketiga, membangun model klasifikasi menggunakan algoritma dari decision tree. Yang keempat, memberikan rekomendasi untuk pendukung pengambilan keputusan dalam proses pemberian kredit berdasarkan hasil klasifikasi. Adapun sumber data yang saya ambil dari Kaggle. Berikut hasil screenshotannya. Lalu teknik yang pertama dilakukan adalah mengimport library atau pustaka yang terdiri dari Pandas, NumPy, Matplotlib untuk visualisasi, Seaborn juga, Scalar model untuk membagi datanya, processing untuk label encoder, lalu untuk library decision tree classifiernya, lalu untuk evaluasi model menggunakan scalar metric. Lalu langkah kedua untuk mengimport dataset yang akan digunakan. Selanjutnya menampilkan dataset yang terdiri dari 11 kolom dengan 1000 data. Yang pertama, name untuk yang tidak diperlukan, X itu sebagai jenis usia, seks itu untuk jenis kelamin, job, pekerjaan, dan sebagainya. Informasi dataset dilakukan untuk melihat tipe datanya. Berikut tipe datanya yang memiliki nilai numerik atau angka. Yang pertama X, sex, lalu job, lalu credit amount, lalu duration. Selanjutnya dilakukan statistik deskriptif terhadap nilai numerik untuk memberikan gambaran nilainya. Lalu dataset dibersihkan untuk memvalidasi data. Datasetnya terdiri dari missing value. Pada kolom saving account terdapat 183, lalu checking account 394. Lalu jumlah duplikasinya tidak ada. Korelasi heatmap antar fitur numerik dilihat untuk melihat korelasi antar fiturnya gimana. Dilakukan cleaning sebelum masuk model dan dilakukan pre-processing untuk menyiapkan model datanya. Yang pertama dilakukan konstruksi data atau yang label encoding. Berikut dataset setelah encoding. Lalu data dibersihkan
menghapus kolom yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan adalah unnamed, lalu mengisi nilai missing value yang hilang. Setelah itu dataset dipastikan bersih sebelum masuk ke model. Adapun label target yang dimiliki pada kolom atau fitur yaitu namanya distribusi risiko kredit atau risk terhadap nasabah. Berikut datanya menunjukkan data imbalance. Jadi jumlah fitur yang dipakai adalah 9 dengan target 1. Untuk mengatasi nilai tidak keseimbangan antar data itu diperlukan SMOD yang tadinya kelas 1 sebagai 560, kelas 0 240 diseimbangkan menjadi 560 560. Split data untuk membagi tren dan testingnya. Trennya dibagi menjadi 80%, lalu testingnya dibagi menjadi 0,2. Membangun model decision tree dengan max depth 5, random state 2, random state 42. Evaluasinya digunakan untuk melihat akurasinya. Akurasi di sini 63%, tetapi nilai presisinya 90%, recall-nya 52, lalu F-score-nya 66. Lalu adapun visualisasi confusion metric setelah SMOD itu. Adapun nilai gambar visualisasi pohon keputusannya sebagai berikut. Lalu adapun fitur yang berpengaruh terhadap model, yang pertama checking account nilainya 0,345. Lalu yang kedua ada durasi nilainya 0,24. Lalu ada jenis kelamin nilainya 0,13. Lalu dari model tersebut diinterpretasikan bahwa hasil klasifikasi Goodreads atau nasabah memiliki resiko gagal bayar yang rendah sehingga berpotensi memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun rekomendasinya, pengajuan kredit dapat diproses lebih cepat dengan tetap mengikuti prosedur verifikasi standar. Adapun bad risk-nya, dengan implikasinya nasabah memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan potensi kredit bermasalah. Lalu rekomendasinya, lakukan analisis kredit yang lebih mendalam seperti pemeriksaan riwayat pembayaran, kemampuan finansial, dan jaminan sebelum memberikan persetujuan kredit. Lalu hasil klasifikasinya menunjukkan akurasi yang tinggi. Model mampu mengklasifikasikan sebagian besar data dengan benar sehingga dapat membantu proses penilaian kredit secara otomatis daripada manual. Rekomendasi model dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan atau decision support system dalam proses seleksi awal calon nasabah. Lalu model memiliki precision yang baik. Implikasinya, prediksi terhadap kelas risiko kredit lebih akurat sehingga mengurangi kesalahan dalam pemberian kredit kepada nasabah berisiko tinggi. Rekomendasi dari precision yang tinggi, gunakan hasil prediksi sebagai salah satu indikator dalam menentukan kelayakan kredit. Lalu ada recall yang tinggi pada kelas bad risk. Sebagian besar nasabah yang benar-benar berisiko tinggi dapat teridentifikasi sehingga potensi kerugian perusahaan dapat ditekan. Rekomendasi, prioritaskan model dengan nilai recall tinggi untuk meminimalkan risiko pemberian kredit kepada nasabah yang berpotensi gagal bayar. Adapun teknik yang keseimbangan data, penerapan SMOD-nya untuk meningkatkan keseimbangan data dengan implikasi model menjadi lebih mampu mengenali karakteristik kelas minoritas atau bad risk dibandingkan sebelum dilakukan penyeimbangan data. Rekomendasi, terapkan teknik penyimbangan data pada dataset yang tidak seimbang agar performa klasifikasi menjadi lebih optimal agar mampu menghasilkan hasil prediksi yang benar.
Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.